Bu Ina juga merasakan hawa gerah dan panas saat itu, tidak seperti biasanya, sehingga dia semakin gusar. "Ibu kenapa, Bu?" tanya Pak Yanto. "Nggak tahu, Pak. Tiba-tiba kok ibu merasa panas dan rasanya sangat gelisah." "Ya udah, biar Bapak kipasin ya, Bu." "Iya, Pak." Saat itu Pak Yanto langsung mengipasi tubuhnya Bu Ina yang merasa panas dan gerah dengan menggunakan kipas yang terbuat dari anyaman bambu. Selama ini Pak Yanto dan Bu Ina masih memiliki satu putra, dan mereka berharap kehamilan keduanya ini bayi putri. "Gimana, Bu? Sudah meninggal ndak gerah lagi kan?" "Masih gerah sekali, Pak. Panas." Pak Yanto pun mengipasinya lebih kencang lagi, supaya Bu Ina tidak merasa kegerahan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar ada suara yang mengetuk pintu rumah bambunya di depan. Tok 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 tok. Suara ketukan itu terdengar 3 kali. Seketika Pak Yanto menghentikan kipasnya untuk mendengarkan dengan seksama. "Ada yang ngetuk ya, Bu, di depan?" "Iya itu, Pak, kayaknya." "Kalau gitu Bapak keluar dulu ya, Bu. Mau bukakan pintunya." "Iya, Pak." Saat itu Pak Yanto segera untuk beranjak jalan menuju ke depan, membukakan pintu yang terbuat dari anyaman bambu. Kriat. Suara pintu dibuka. Saat pintu rumahnya sudah dibuka, betapa terkejutnya Pak Yanto ketika melihat di depan rumah ada 2 sosok pocong. Kedua sosok pocong itu wajahnya hancur, penuh darah. Kedua matanya melotot tajam, mulutnya menganga. Sosok itu juga mengeluarkan bau busuk bangkai serta bau anyir yang menyeruak masuk ke dalam hidung. "Ah!" teriak Pak Yanto. Pak Yanto yang terkejut dan tidak kuat melihat sosok pocong itu, akhirnya dia pun ambruk pingsan. Sementara Bu Ina yang sedang berada di kamar menunggu Pak Yanto yang tak kunjung kembali. "Pak, siapa tamunya, Pak?" teriak Bu Ina dari dalam kamar. Karena penasaran dan tidak ada sautan Pak Yanto dari depan, akhirnya Bu Ina pun bangkit keluar menghampiri Pak Yanto. Saat keluar, Bu Ina terkejut ketika melihat Pak Yanto sudah jatuh terkapar di tanah. "Ya Allah, Bapak!" teriak Bu Ina. Sosok pocong itu saat Bu Ina keluar sudah tidak ada di sana. Karena tidak sanggup untuk membawa tubuh Pak Yanto sendirian, akhirnya Bu Ina teriak minta tolong. Bu Ina keluar ke depan teras rumah dan teriak meminta pertolongan kepada tetangganya. "Tolong, tolong, tolong!" teriak Bu Ina. Pak Kardi dan Bu Karse yang rumahnya cukup dekat dengan Bu Ina mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah. Bu, itu Bu Ina kok minta tolong, kenapa ya? Kita tolongin ayo, Bu." "Iya ayo Pak, cepat, takut kenapa-napa," jawab Bu Karse. Pak Kardi dan Bu Karse langsung bergegas menuju ke rumah Bu Ina untuk menolong. "Ada apa, Bu Ina?" "Pak Kardi, Bu Karse, tolongin suami saya." "Pak Yanto kenapa, Bu?" tanya Pak Kardi. "Pingsan Pak itu, tolongin cepet Pak." "Ya sudah, ayo kita angkatin tubuhnya Pak Yanto." Segera Pak Kardi dan Bu Karse serta Bu Ina menggotong tubuh Pak Yanto ke atas tikar. Bu Ina masuk ke dalam kamar untuk mengambilkan minyak kayu putih untuk menyadarkan suaminya. Beberapa kali Bu Ina mengolesi minyak kayu putih itu ke hidungnya Pak Yanto. Sementara saat itu, di dalam pingsannya Pak Yanto bermimpi berada di sebuah hutan yang sangat sepi dan banyak pepohonan yang rindang. Dia berdiri sendirian di tengah hutan sembari melihat arah sekeliling. Tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang datang menghampiri ke arah Pak Yanto. Betapa terkejutnya Pak Yanto ketika melihat sosok ular besar dan panjang mengelilingi tubuh Pak Yanto yang sedang berdiri. Tubuhnya langsung merinding, bulu kuduk Pak Yanto berdiri semua melihat seekor ular besar itu. Puk, puk, puk. Terdengar sebuah langkah kaki yang sangat berat dan besar menghampiri Pak Yanto. Sosok tinggi besar itu kedua matanya merah menyala dengan gigi taring yang panjang dan tajam serta bulu tubuh hitam lebat. Sosok itu tertawa terbahak-bahak menggelegar dan mengatakan sesuatu kepada Pak Yanto yang berdiri dikelilingi ular. "Bayimu sudah menjadi milikku." Tidak mungkin, dia anakku." Akan tetapi sosok itu seketika tertawa menggelegar
dan pergi menghilang bersamaan dengan ular itu. Sekitar 15 menit, akhirnya Pak Yanto tersadar dari pingsannya. Bu Ina langsung memberikan segelas air putih untuk menenangkan Pak Yanto. "Pak, ini diminum dulu air putihnya supaya tenang," ucap Bu Ina sembari memberikan segelas air putih kepada Pak Yanto. Pak Yanto pun meneguk segelas air putih itu dengan perlahan-lahan sampai habis. "Tadi apa yang terjadi, Pak? Siapa tamu yang datang?" "Yang datang itu bukan manusia, Bu, melainkan hantu." "Maksudnya gimana sih, Pak?" "Iya, jadi tadi ada yang ngetuk pintu. Saat dibuka ternyata 2 sosok pocong yang menyeramkan." "Pocong?" "Iya, Bu. Tadi ada pocong, makanya Bapak pingsan." "Kok bisa ya? Desa kita ini benar-benar seram sekarang ini," ucap Pak Kardi. "Iya benar, Pak. Beberapa warga selalu mendapat gangguan ketika malam hari. Setelah saat itu Pak Suryo jadi kaya raya," ucap Bu Ina kasakusuk. "Hus, jangan bilang yang tidak-tidak. Kita tidak boleh seudon, Bu Ina," bela Pak Kardi. Keesokan harinya Pak Yanto tidak berangkat kerja karena harus menemani istrinya yang demam. Esok pagi itu Pak Yanto ke rumah Pak Suryo terlebih dahulu untuk izin tidak berangkat kerja. "Assalamualaikum," ucap Pak Yanto di pagar rumah Pak Suryo. "Iya Pak, monggo," jawab Pak Danang. "Ada perlu apa ya Pak?" "Pak Suryonya sudah bangun belum ya Pak? Saya mau ketemu sama beliau." "Sudah Pak, silakan masuk. Saya panggilkan dulu ya." Dan saat itu Pak Danang langsung membuka pintu pagarnya untuk Pak Yanto masuk. Pak Yanto menunggu di pos satpam, sementara Pak Danang masuk untuk memanggilkan Pak Yanto. Pagi itu, Pak Suryo sedang duduk di ruang tengah sembari membaca koran. "Pak, maaf, di depan ada Pak Yanto. Katanya ada perlu sama Bapak." Segera Pak Suryo bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menghampiri Pak Yanto yang sudah menunggu di depan. "Ada apa Pak Yanto?" "Saya mau izin bekerja hari ini Pak." "Memangnya ada apa Pak?" "Istri saya sakit Pak. Kasihan di rumah sendirian, takut kenapa-napa Pak." "Ya sudah, enggak apa-apa kalau gitu Pak. Semoga Bu Ina cepat sembuh ya Pak." "Oh ya, bentar Pak, tunggu." Kemudian dia beranjak pergi masuk ke dalam rumahnya. Entah mau apa. Beberapa saat kemudian beliau pun kembali lagi dan membawakan sebuah amplop coklat tebal. "Ini Pak, tolong diterima ya," ucap Pak Suryo sembari memberikan amplop itu kepada Pak Yanto. "Apa ini Pak?" "Itu buat Bu Ina, nanti dibawa ke rumah sakit ya, diperiksakan. Takutnya terjadi apa-apa dengan kandungannya, kan masih hamil muda." "Makasih Pak, tapi Bapak sudah banyak menolong saya jadi tidak enak Pak." "Sudah, tidak apa-apa, saya ikhlas menolong." "Kalau begitu saya pamit dulu Pak. Terima kasih ya Pak." Pak Suryo menganggukkan kepalanya dan tersenyum sinis penuh arti kepada Pak Yanto. Akan tetapi Pak Yanto tidak menyadari akan hal itu. Saat itu Pak Yanto segera pulang kembali ke rumahnya untuk menjaga Bu Ina. Beberapa saat kemudian Pak Yanto akhirnya sampai juga di rumah. Sesampainya di rumah, Bu Ina terlihat merintih kesakitan pada perutnya sembari memegangi perut. "Aduh, sakit." "Bu, ibu kenapa Bu?" Sakit Pak, perut ibu." "Ya udah, ayo sekarang ke rumah sakit kota Bu, ayo." "Dapat uang dari mana kita Pak, mau ke rumah sakit?" "Udah ibu tenang saja. Ini Bapak ada uang Bu, tadi diberi Demang Suryo." Karena Bu Ina sudah merasakan sangat sakit sekali, akhirnya dia pun mau untuk pergi ke rumah sakit. "Ya sudah, ayo cepet Pak." "Bentar Bu, Bapak cari dokter dulu ya." "Jangan lama-lama Pak, ibu sudah tidak karuan." "Iya Bu, tidak lama kok." Segera Pak Yanto untuk mencari dokter. Pak Yanto menunggu di depan rumahnya. Beberapa saat kemudian dokter datang. Pak Yanto langsung melambaikan tangan ke arah dokter itu. Dokter akhirnya berhenti juga tepat di hadapannya Pak Yanto. "Pak, tolong antarkan saya dan istri saya ke rumah sakit di kota, bisa kan Pak? Istri saya lagi sakit itu dalam keadaan hamil." "Iya bisa Pak, ayo." "Itu di dalam rumah Pak, tolong saya Pak." Mereka berdua pun segera beranjak masuk ke dalam rumahnya Pak Yanto untuk membawa Bu Ina. Perlahan-lahan Bu Ina dipapa Pak Yanto dan Pak Kusir menuju ke dokter yang sudah menunggu di halaman rumah.
Di sepanjang perjalanan naik dokar menuju ke rumah sakit, Bu Ina terus merintih kesakitan pada perutnya. Aduh Pak, sakit sekali Pak. Sabar Bu, sabar. Ini juga lagi mau ke rumah sakit. Namun karena dokar menggunakan tenaga kuda, jadi tidak bisa langsung cepat sampai di rumah sakit. Setelah beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di rumah sakit. Bu Ina segera ditangani oleh dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Dibawa menggunakan kursi roda yang sudah berkarat masuk ke ruangan. Sementara Pak Yanto yang menunggu, khawatir, was-was karena takut terjadi apa-apa dengan Bu Ina, istrinya. Setelah menunggu lama, akhirnya dokter datang dan menemui Pak Yanto yang menunggu di depan ruangan. Gimana keadaannya istri saya, Dok? Istri Bapak tidak kenapa-napa, hanya kecapean. Nanti saya akan berikan obat pereda nyeri dan obat penurun demam serta vitamin. Terima kasih Dok kalau gitu. Perut Bu Ina sudah terasa mendingan, tidak sakit lagi seperti tadi. Dan saat itu juga Bu Ina serta Pak Yanto pulang ke rumah membawa resep obat dari dokter. Sementara dokter yang tadi sudah menunggu Pak Yanto dan Bu Ina di depan halaman rumah sakit, siap membawa kembali Bu Ina dan Pak Yanto. Beberapa saat kemudian Bu Ina dan Pak Yanto sampai di rumahnya, dan Bu Ina segera istirahat supaya cepat sembuh. Singkat cerita, Pak Suryo datang ke rumahnya Bu Ina malam harinya untuk melihat kondisinya yang katanya semakin parah tadi siang. Malam itu Pak Suryo datang bersama dengan Bu Ratih mengendarai motor berboncengan. Permisi, kula nuwun, ucap Pak Suryo. Monggo Pak, jawab Pak Yanto dari dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian Pak Yanto pun keluar dari dalam rumah, menemui Pak Yanto dan Bu Ratih yang datang. Kriat, suara pintu dibuka. Saya mau jenguk Bu Ina Pak. Oh iya Pak, ayo Pak, silakan masuk ke dalam rumah. Waktu itu Pak Suryo dan Bu Ratih masuk ke dalam rumahnya Pak Yanto untuk menemui Bu Ina yang ada di dalam kamarnya. Pak Suryo dan Bu Ratih. Iya Bu, gimana keadaannya sekarang? Syukur alhamdulillah sudah mendingan Pak. Syukur kalau gitu. Masih sakit nggak Bu? Tanya Bu Ratih. Masih Bu, masih terasa sakit tapi sedikit Bu. Ya, tapi sudah dibawa ke rumah sakit kan tadi Pak Yanto? Sudah Pak, kata dokter cuma kecapean saja Bu Inanya. Kalau gitu banyakin istirahat ya Bu. Iya Pak, jawab Bu Ina sembari menganggukkan kepalanya. Hari sudah semakin malam, Pak Suryo dan Bu Ratih pun berpamitan kepada Pak Yanto dan Bu Ina untuk pulang. Pak, Bu, kami pulang dulu ya. Sudah malam soalnya, ndak enak ganggu Bu Ina, biar istirahat dulu. Iya Pak, makasih ya sudah datang jengukin istri saya. Setelah Demang Suryo dan Bu Ratih pergi dari rumahnya Pak Yanto, mereka tiba-tiba saja mencium bau bangkai di sekitar rumahnya. Baunya sangat menyengat masuk ke dalam hidung. Bau apa ya ini Pak? Ibu jadi mual. Nggak tahu Bu, Bapak juga mencium bau busuk seperti bangkai tikus ya Bu. Coba Bapak cari di mana bau bangkai tikus itu Pak. Iya Bu, Bapak cari dulu. Lalu Pak Yanto pun langsung mencari kesana kemari letak bangkai tikus itu dari satu tempat ke tempat lain untuk membuangnya. Pak Yanto sudah mencari ke belakang rumah, namun tidak ada. Ke depan teras pun rumah juga tidak ada. Bahkan sampai ke sumur belakang rumah yang juga tidak ada bangkai tikusnya yang dicari. Pak Yanto tanpa menyerah terus mencari, berharap cepat ketemu karena kasihan Bu Ina jadi mual-mual. Saat di halaman belakang rumahnya, Pak Yanto mencari dan mendengar ada suara minta tolong, sama seperti waktu itu dia dengar. Tolong saya. Seketika bulu kuduknya Pak Yanto merinding ketika mendengar suara lirih itu. Beberapa saat kemudian Pak Yanto terkejut ketika melihat ada sosok putih dengan wajah mirip Bu Narti berada di belakang rumahnya. Ternyata sosok Bu Narti itu yang mengucap minta tolong. Pak Yanto yang takut langsung berlari terbirit-birit menuju ke dalam rumahnya menemui Bu Ina. Gimana Pak, ketemu ndak bangkai tikusnya? Namun Pak Yanto masih terus mengatur nafasnya yang terasa tidak beraturan karena melihat sosok putih yang mirip dengan Bu Narti tadi. Tubuhnya pun gemetaran, jantungnya berdebar kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tidak dapat apa-apa Bu, jawab Pak Yanto. Terus Bapak kenapa kok ngos-ngosan? Bapak lihat ada sosok putih mirip Bu Narti Bu. Yang bener Pak, Bapak halusinasi lagi kali. Beneran Bu, kali ini Bapak lihat dia yang minta tolong. Suaranya sama seperti waktu itu kita denger Bu. Serem banget Pak, berarti
Arwahnya Bu Narti selama ini masih saja gentayangan. Iya Bu, mungkin itu juga tadi bau bangkai dari sosok itu. Serem banget Pak, Ibu jadi takut. Tenang saja Bu, kan masih ada Bapak. Ya udah Bapak sini aja. Iya Bu, Bapak di sini kok nemenin Ibu. Tengah malam sekitar pukul 12 malam Bu Ina tidak bisa tidur lagi seperti biasanya. Sehingga Pak Yanto juga ikut melek menemani Bu Ina yang begadang. Ibu kenapa belum tidur? Nggak tahu Pak, Ibu perasaannya kok takut terus. Takut kenapa? Kan ada Bapak Bu. Malam itu terdengar jelas dari atas atap rumahnya suara burung gagak yang berterbangan membuat suasana malam itu semakin mencekam. Suara burung gagak ya itu Pak? Iya Bu, wes ndak usah takut kan ada Bapak. Bu Ina semakin tidak bisa tidur dan sampai pagi harinya sehingga kedua matanya menjadi kehitaman. Sementara itu suara ayam sudah mulai berkokok menandakan hari sudah pagi. Pak Yanto pun bersiap-siap untuk berangkat ke sawah. Bu, pagi ini Bapak mau berangkat kerja ya? Bapak ndak enak sama Pak Suryo Bu. Dia kan sudah banyak membantu kita. Iya Pak, tapi nanti kalau Ibu kenapa-napa gimana Pak? Kalau Ibu kenapa-napa minta tolong sama Bu Karse atau tetangga yang lain kan bisa Bu. Ya sudah ndak apa-apa, Ibu di rumah sendirian. Pagi itu pun akhirnya Pak Yanto berangkat seperti biasanya ke sawah. Dan sesampainya di sawah sudah ada Demang Suryo. Pak Yanto sudah berangkat. Memangnya Bu Ina sudah mendingan? Sudah mendingan Pak, lagian saya ndak enak sama Bapak. Mosok iyo saya izin terus sementara Bapak selalu baik sama saya dan istri. Syukurlah kalau gitu, ndak apa-apa Pak. Kan masih banyak petani yang lain. Kalau gitu saya kerja dulu ya Pak. Ya, silahkan Pak. Sementara di sisi lain Pak Kardi, Pak Wondo, dan Pak Rejo seperti biasanya bekerja di kebun kelapa di desa sebelah yang masih banyak belum dipetik kelapanya. Siang itu, Mayang anaknya Pak Suryo, pulang dari kota bersama dengan pacarnya. Selama ini Mayang, anak pertamanya Pak Suryo dan Bu Ratih, merantau ke kota karena berkuliah di sana. Assalamualaikum Pak, ucap Mayang dan Reno. Ya, jawab Pak Danang dari pos satpam. Waalaikumsalam. Mbak Mayang sudah pulang? Iya Pak, tolong bukain pagarnya ya. Ya, siap Mbak. Saat itu segera Pak Danang membukakan pagar rumahnya untuk Mayang dan Reno. Setelah pagarnya sudah dibuka, Mayang menyambangi rumah bersama dengan pacarnya. Assalamualaikum. Tok 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 tok, ucap Mayang dan Reno. Ya, waalaikumsalam. Terdengar sahutan salam dari balik pintu. Krek, suara pintu dibuka. Mayang, kamu sudah pulang, Dok? Iya, Bu. Bu Ratih langsung memeluk tubuh Mayang karena sudah lama tidak pernah bertemu, sehingga rasa rindunya teramat dalam. Ini siapa Mayang? Tanya Bu Ratih sembari melepas pelukannya dengan Mayang. Oh iya Bu, kenalin, ini Reno, pacar aku. Saya Reno Bu. Iya Reno, saya Bu Ratih, ibunya Mayang. Ya sudah, ayo silakan masuk dulu ke dalam. Lalu Mayang dan Reno pun masuk ke dalam rumahnya dan duduk bersama di ruang tamu bersama Bu Ratih. Bi Ijah, Bi. Iya Bu. Beberapa saat kemudian Bi Ijah pun datang menghampiri ke ruang tamu menemui Bu Ratih. Mbak Mayang sudah pulang? Iya Bi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Bi, kenalin ini pacar aku, Reno namanya Bi. Saat itu Bi Ijah dan Reno pun berkenalan satu sama lain. Bi, tolong buatkan minum ya untuk mereka. Nggih Bu, baik. Saat itu Bi Ijah beranjak kembali ke dapur untuk membuatkan minuman untuk Mayang dan Reno. Kamu kenapa pulang, Mai? Iya Bu, soalnya ada libur selama seminggu di kampus. Kita ini satu kampus Bu. Dia satu kelas juga sama aku. Oh gitu, kalian kesini naik apa? Dari kota naik bus Bu, terus kesini naik dokar. Tadi kan aku ndak bawa kendaraan. Seketika obrolan mereka terhenti saat Bi Ijah datang membawakan minuman dan camilan untuk Mayang dan Reno. Ini silakan Mas, Mbak, diminum, ucap Bi Ijah sembari meletakkan gelas ke atas meja ruang tamu. Makasih ya Bi. Setelah Bi Ijah berlalu pergi, mereka melanjutkan kembali obrolan yang tadi terhenti. Tapi kamu ndak nyasar kan Mai? Ucap Bu Ratih. Ya enggak lah Bu, aku kan sudah biasa bolak-balik. Jangan serius banget Mai, Ibu juga bercanda kok. Hehehe. Oh ya Bu, nanti Reno boleh nginep di sini kan? Di atas kan masih banyak kamar kosong Bu. Iya Mai, boleh. Nanti kamu tunjukin kamarnya ya.
Maya menganggukkan kepalanya menjawab perkataan dari Bu Ratih. Diminum dong, kasihan Bibi udah buatkan untuk kalian kok. Segera Mayang dan Reno meneguk segelas sirup yang sudah dibuatkan oleh Bi Ija tadi. Ayo Ren, aku tunjukin kamar yang bakal kamu tempatin di sini. Permisi ya Bu, ucap Reno dengan santun. Iya silahkan Reno, semoga betah ya di sini. Mereka berdua kemudian beranjak berjalan menaiki tangga menuju ke kamar yang ada di lantai atas. Beberapa saat mereka akhirnya sampai juga di kamar untuk Reno. Ini kamar kamu ya, kamu tidurnya nanti di sini. Iya Mai, makasih ya. Ya udah, kamu istirahat saja dulu, pasti capek kan? Aku juga mau istirahat. Nanti sore kita jalan-jalan ke sawah dan kebun milik bapakku. Oh iya, kamar mandinya mana Mai? Itu di pojok Ren. Singkat cerita, sore harinya Mayang dan Reno sehabis mandi bersiap-siap untuk pergi ke sawah. Bapak belum pulang Bu dari siang? Tanya Mayang. Iya belum Mai, masih di sawah, biasanya kalau enggak ya di kebun. Kalau gitu aku sama Reno mau ke sawah dulu ya Bu, mau lihat-lihat. Reno juga mau tahu suasana di desa kayak gimana. Ya sudah, sana, kalian hati-hati ya. Iya Bu, aku sama Reno mau jalan kaki saja. Emangnya nanti tidak capek kalian jalan kaki? Naik motor saja, sana itu kan ada motor di garasi. Timbal Bu Ratih. Ya udah deh, kita naik motor saja yuk. Saat itu Mayang dan Reno kemudian mengambil motor yang ada di dalam garasi rumah. Mereka naik motor dan mereka pun berboncengan. Untungnya Reno bisa naik motor. Mereka berboncengan menuju ke sawah melewati jalanan desa. Udara sore itu sangat sejuk sekali dan adem. Enak ya tinggal di desa, adem dan gak panas, ucap Reno. Makanya nanti kamu nikah sama aku, terus kita tinggal di sini saja. Enak adem. Iya Mai, sabar ya, tunggu kita lulus kuliah dulu sama kerja dulu. Kelamaan dong Ren. Ya udah deh nggak apa-apa, jawab Mayang. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai juga di sawah. Pak Suryo yang mengenali suara motornya langsung menoleh ke arah Mayang dan Reno. Mayang dan Reno berjalan melewati jalan setapak tengah sawah atau galeng, menghampiri Pak Suryo yang tengah duduk di gubuk sawah. Mayang, Bapak. Saat itu Mayang langsung lari menghampiri Pak Suryo yang sudah menunggunya berdiri. Kamu sudah pulang Mai? Sejak kapan? Tadi siang Pak. Kenapa Bapak tidak pulang makan siang di rumah tadi? Iya, Bapak nagih utang tadi siang, terus makan di warung. Ini pacar kamu Mai? Iya Pak, kenalin, ini pacar aku. Iya, saya bapaknya Mayang, Suryo. Saya Reno Pak. Mereka pun berkenalan satu sama lain sore itu juga di gubuk tengah sawah. Silahkan duduk Mayang, Reno. Iya Pak. Mereka bertiga ngobrol-ngobrol bersama sembari menikmati suasana sore hari. Kamu kenapa kok pulang Mai? Tanya Pak Suryo. Iya Pak, ada libur di kampus. Oh gitu, libur berapa hari? Sekitar seminggu lah Pak. Reno juga nginap di rumah kita Pak, nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa Mai. Kamu mau kopi nggak Ren? Boleh deh Pak. Pak Eko, sini Pak. Pak Eko yang dari tadi sedang bekerja menghentikan pekerjaannya sejenak untuk menghampiri Pak Suryo yang ada di gubuk. Ada apa Pak? Tolong pesankan kopi 3 ya, sama gorengan, bawa ke sini. Aku teh hangat aja Pak, nggak suka kopi. Timbal Mayang. Ya udah, berarti kopinya 2, tehnya 1, sama gorengan. Baik Pak. Lalu Pak Eko pun berlalu pergi berjalan menuju ke warungnya Bu Surti yang ada di dekat sawah. Bu Surti, pesan kopi 2 sama teh hangat 1 sama gorengan. Iya Pak, memangnya buat siapa Pak? Buat Demang sama anaknya. Anaknya yang mana Pak? Tanya Bu Surti sembari membuatkan kopinya. Itu Mbak Mayang yang kuliah di luar kota. Oh udah pulang toh dia. Beberapa saat kemudian kopi dan teh serta gorengan yang dipesan akhirnya sudah siap. Ini Pak, kopi sama teh dan gorengannya. Bu minta tolong, ayo bawakan ke gubuk. Saya kan gak bisa bawa semua ini sendirian. Iya ya, ayo Pak ayo. Sekar, kamu jagain warungnya ya. Iya Bu. Saat itu Bu Surti dan Pak Eko berjalan bersama membawakan pesanannya Demang Suryo ke gubuk. Ini Pak silakan, ucap Bu Surti sembari meletakkan kopi di lesehan gubuk. Iya, terima kasih ya Bu Surti, Pak Eko. Setelahnya Pak Eko dan Bu Surti beranjak pergi dari gubuk tengah sawah itu. Ayo diminum Ren. Iya Pak. Sore itu suasananya sangat adem asri dengan semilir angin yang sejuk sembari menikmati kopi dan teh serta gorengan. Oh iya, Mas Toto kemana ya? Kok nggak kelihatan Pak di rumah?
Nggak ada, di sini juga nggak ada, tanya Mayang penasaran. Totok masih pergi ke pasar, Mei. Tadi nganterin barang. Kamu nanti kalau mau bisa bantuin Totok, Ren, gimana? Hah? Bantuin apa ya, Pak? Tanya Reno. Bantuin nganterin barang ke pasar atau ke pembeli? Iya mau banget, Pak, biar nanti saya tidak bosan di sini. Kan saya numpang sekalian cari pengalaman juga. Ya, besok nanti ya, kamu ikut. Reno pun menganggukkan kepalanya menjawab perkataan dari Demang Suryo. Hari semakin petang. Para pekerja sudah bergegas untuk pulang ke rumah. Saat di perjalanan, Pak Kardi, Pak Wondo berpapasan dengan Pak Eko dan Pak Yanto yang dari sawah. Pak Yanto, Pak Eko, kok bisa pas barengan ya? Iya Pak, loh Pak Rejo mana? Tanya Pak Yanto. Pak Rejonya sudah pulang duluan tadi Pak. Kalian sudah tahu belum kalau anaknya Demang Suryo sudah pulang? Ucap Pak Eko. Siapa Pak? Tanya Pak Wondo. Mayang Pak, anak pertamanya Pak Suryo. Oh, yang kuliah di kota itu, pulang kapan? Tanya Kardi penasaran. Iya, kalau pulangnya kapan nggak tahu. Tapi tadi sore dia ke gubuk sawah sama teman laki-lakinya, ucap Pak Eko. Saat mereka sedang jalan kaki perjalanan pulang menuju ke rumahnya, tiba-tiba dari belakang mereka terdengar suara motornya Pak Suryo. Pak Suryo, Mayang dan Reno menyapa bapak-bapak. Ketiganya baru pulang dari gubuk tadi. Bapak-bapak, saya duluan ya. Iya Pak, silakan. Ketika Demang Suryo, Mayang dan Reno telah berlalu, mereka membicarakan lagi tentang Mayang yang baru pulang. Itu lihat Mbak Mayang kan sama cowok, ucap Pak Eko. Ya sudah, biarkan saja, jawab Pak Wondo. Mosok iya laki-laki yang bukan suaminya tinggal serumah? Pak Suryonya juga ngizinin loh, ujar Pak Yanto. Kata siapa Pak? Tadi saya tidak sengaja dengerin obrolan mereka. Katanya laki-laki itu nginep di rumahnya Pak Suryo. Kita bisa apa Pak? Dia ini orang paling kaya di desa ini dan tidak ada yang berani dengan Suryo. Kalaupun diusir juga pasti kita yang bermasalah. Iya juga sih ya. Ya wes lah, ayo kita pulang saja. Malam harinya Reno ikut makan malam bersama di rumahnya Pak Suryo. Gimana Reno? Kamu suka ndak masakan desa? Suka Bu, enak kok, sedap. Beda kan masakannya sama yang di kota pasti? Tanya Bu Rati kemudian. Sebenarnya di kota juga ada lauk seperti ini Bu, di warteg banyak. Tapi rasanya beda, jawab Reno. Bu, besok Reno mau ikut Totok nganterin barang ke pasar. Iya kan Reno? Iya Pak, jawab Reno sembari menganggukkan kepalanya. Tapi kalau kamu capek jangan dipaksakan ya Ren. Takutnya nanti sakit lagi, gak terbiasa angkat yang berat-berat. Iya Bu, makasih loh sudah perhatian sama saya, jawab Reno. Setelah selesai makan malam, Reno dan Mayang duduk santai di depan teras rumahnya, menikmati langit malam hari dengan sinar rembulan dan bintang yang berkelip. Reno keheranan, malam itu baru pertama kali di desa, karena dia hanya mendengar ada suara jangkrik dan katak yang saling bersahutan malam itu. Sementara biasanya, dia yang tinggal di kota selalu mendengar kebisingan suara kendaraan yang berlalu lalang. Di sini tenang ya Mai, adem, adanya suara jangkrik sama katak, gak ada polusi. Iya tapi kan sepi seperti ini hawanya Ren. Tapi aku lebih suka seperti ini tentang hawanya, tenang. Saat itu tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang yang menghampiri mereka, disertai dengan bau busuk bangkai yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Bau apa ini Mai? Iya aku juga gak tahu Ren, kok tiba-tiba bau busuk ya? Terlihat ada Totok yang berjalan menuju ke pos satpam, melewati depan teras rumah saat Mayang dan Reno sedang duduk. Mas Totok, mas, sini mas, teriak Mayang sembari melambaikan tangannya. Seketika Totok pun menoleh ke arah sumber suara yang memanggilnya. Dia kaget ketika melihat Mayang, karena dari tadi siang Totok belum bertemu dengan Mayang. Mbak Mayang, ucap Totok. Dia pun berjalan menghampiri Mayang dan Reno. Mereka menghiraukan bau bangkai yang tadi, karena perlahan bau bangkai itu sudah menghilang dengan sendirinya. Mbak Mayang pulang kapan Mbak? Tadi siang mas, dari mana saja baru kelihatan. Biasa Mbak, tadi siang nganterin barang. Oh ya kenalin mas, ini pacar saya. Reno dan Totok pun akhirnya berkenalan satu sama lain saat itu juga. Mas, besok kata bapak Reno ikut mas nganterin barang. Oh gitu, kok bapak belum bilang sama saya Mbak? Ya mungkin besok pagi mas bilangnya, soalnya kan belum ketemu sama mas juga kan? Iya juga sih Mbak.
Meskipun mereka tinggal bersama di satu rumah, tapi mereka jarang bertemu karena memang rumahnya besar, mewah, dan biasanya Pak Suryo juga jarang keliling rumahnya. "Mas Toto mau ngapain?" tanya Mayang. "Biasa Mbak, mau nongkrong sama Pak Danang, dengerin radio di pos." "Oh gitu, ya udah sama Mas Toto, lanjutin aja Mas," kata Mayang. "Iya Mbak." Saat Reno sudah tidur, tiba-tiba saja tengah malam dia terbangun karena ingin buang air kecil. Sehingga mau tidak mau, Reno harus bangkit dari kasurnya. Dia pun berjalan sembari mengucek kedua matanya menuju ke kamar mandi yang ada di pojok di lantai 2. Waktu dia mengucek kedua matanya sambil jalan, tiba-tiba saja dia melihat ada sosok putih sedang berdiri di pinggir kamar mandi. Karena merasa belum percaya, dia mengucek kembali matanya supaya terlihat lebih jelas lagi apa yang dilihatnya barusan. Namun saat dia membuka matanya lebar-lebar, sosok putih itu sudah tidak ada di sana. Perasaan saja ya, gumamnya. Lalu Reno melanjutkan perjalanannya menuju ke kamar mandi karena sudah kebelet sekali. Tok 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 tok. Ketika Reno sedang buang air kecil di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu kamar mandinya. "Bentar, ada orang di dalam." Tok 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 tok. Namun ketukan pintu itu terdengar kembali tanpa ada suara seseorang. "Sabar dong." Dia pun segera menyelesaikan buang air kecilnya karena takutnya ada orang rumah yang mau buang air. Saat dia membuka pintu kamar mandi, betapa terkejutnya dia ternyata di depan tidak ada siapa-siapa. "Loh, kok kosong? Tidak ada siapa-siapa. Apa Mayang tadi yang ngerjain aku?" Seketika bulu kuduk Reno berdiri semua. Dia pun beranjak berjalan menuju ke dalam kamarnya. Sesampainya di kamar, tiba-tiba hembusan angin masuk ke dalam kamarnya. Dia pun langsung menyelimuti tubuhnya dengan selimut karena merasa dingin. Saat itu Reno keringat dingin, jantung berdebar-debar ketika mendengar ada suara wanita yang menangis terseduh-seduh. Reno juga mencium bau kemenyan serta bau busuk yang menyengat masuk ke dalam hidungnya. Bau itu sama persis dengan bau yang tadi dia hirup pada saat duduk di depan teras rumah bersama dengan Mayang. Dia semakin ketakutan dan bingung harus berbuat apa karena dia tidak bisa tidur, perasaannya gelisah takut. Suara wanita yang menangis itu semakin terdengar jelas di telinga Reno. Dia merinding, bulu kuduk berdiri semua disertai dengan keringat bercucuran yang membasahi tubuh. Sayup-sayup terdengar suara azan subuh yang mulai berkumandang. Namun Reno belum juga memejamkan kedua matanya saat itu. Reno memberanikan dirinya untuk bangun dari kasurnya untuk berjalan ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Ia pun melaksanakan sholat subuh di dalam kamarnya. Akan tetapi saat dia sedang sholat, tiba-tiba angin kencang datang. Bahkan jendela kamarnya itu terbuka sendiri. Brak-brak. Reno yang sedang sholat berusaha khusyuk dan tidak menghiraukan itu. Dia melihat sekelibat ada bayangan putih setelah selesai sholat. "Apa itu tadi ya?" gumamnya. Setelahnya Reno turun ke lantai bawah. Ternyata di bawah Bi Ija sudah bangun, sedang bersiap-siap masak di dapur. "Selamat pagi Bi." "Sedang apa Bi?" tanya Reno. Mas Reno, selamat pagi kembali Mas. Ini mau masak Mas buat sarapan." "Belum pada bangun ya Bi?" "Belum Mas, biasa bangunnya agak siangan." "Oh gitu, aku ke depan dulu ya Bi, mau cari udara seger." "Ya Mas, monggo." Saat itu Reno berjalan menuju ke depan halaman rumah sembari jalan-jalan ke sekeliling taman rumah menghirup udara segar di pagi hari. Singkat cerita, pagi itu setelah sarapan dan mandi, Reno ikut bersama dengan Toto untuk mengantarkan barang. Namun sebelumnya mereka pergi ke kebun terlebih dahulu mengambil sayuran dan buah-buahan. "Ren, kamu jadi ikut sama Toto kan hari ini?" "Iya Pak." "Tok, ini nanti Reno mau bantuin kamu nganterin barang." "Iya Pak, saya sudah tahu Pak." "Tahu dari mana kamu?" "Semalam dikasih tahu sama Mbak Mayang Pak." "Oh ya sudah, kalau gitu kalian berangkat sekarang, keburu siang." Saat itu Toto dan Reno pergi bersama naik mobil pick up menuju ke kebun milik Pak Suryo. "Kamu tolong bantuin angkutin sayuran itu ke bak mobil ya Ren," ucap Toto. Iya Mas." Setelah semuanya sudah dimasukkan ke dalam bak mobil, mereka pun berlalu pergi untuk mengantarkan pesanan para pedagang yang ada di pasar. Saat di perjalanan, Reno dan Toto ngobrol satu sama lain. Reno menceritakan kejadian semalam yang dia alami. "Mas,
Tadi malam saya itu nggak bisa tidur loh mas. Memangnya kenapa Ren? Semalam saya mendengar ada suara wanita menangis terus. Waktu di kamar mandi ada yang ngetuk-ngetuk juga. Toto yang mendengarkan penjelasan Reno, dia tertawa terbahak-bahak. Loh kok ketawa sih mas? Kamu jangan kaget Ren. Memang di rumah itu banyak gangguan kok. Saya sudah terbiasa. Ya meskipun saya ini penakut sih sebenarnya. Loh, emangnya rumah itu kenapa mas? Shh. Tiba-tiba saja Toto menghentikan mobilnya secara mendadak ketika melihat ada seekor ayam yang melintas di depannya. Sehingga mereka tidak melanjutkan kembali obrolannya. Beberapa saat kemudian mereka sampai juga di pasar. Reno membantu Toto untuk menurunkan barang-barang yang ada di atas mobil. Setelah semuanya sudah selesai diantarkan dari pedagang satu ke pedagang yang lain, mereka segera balik lagi ke rumah. Sesampainya di rumah, Reno menghampiri Mayang yang sedang duduk di depan teras rumah sendirian. Gimana Ren? Capek? Iya lumayan Mai. Begel-begel mungkin belum terbiasa. Kalau Mas Toto kan pasti udah terbiasa, kata Reno. Lalu Reno pun duduk di kursi yang ada di sampingnya Mayang. Reno mencoba menanyakan kepada Mayang soal semalam. Mai, kamu tadi malam ngerjain aku ya? Ngerjain apa sih Ren? Aku tidur lebih awal kok semalam. Semalam itu aku sedang buang air. Ada yang ngetuk pintu beberapa kali. Aku kira kamu ngerjain aku. Soalnya pas aku keluar tidak ada siapa-siapa. Enggak Ren, kamu itu ada-ada saja. Ngapain juga aku ngerjain kamu? Reno pun menghela nafas panjang mendengar perkataan dari Mayang. Tiba-tiba saja Pak Suryo keluar dari rumah dan mengambil mereka yang ada di depan teras rumah. Sudah pulang Ren? Gimana? Capek ndak? Ya lumayan pak, kan belum terbiasa. Bapak mau kemana pak? Tanya Mayang. Biasa, mau nagih utang sekalian mau ke sawah juga. Bapak pergi dulu ya. Iya pak, ucap Reno dan Mayang. Pak Surya mulai mengambil motornya di dalam garasi. Dia menggunakan motor Astrea kesayangannya. Singkat cerita, selama Reno nginap di rumahnya orang tua Mayang, dia selalu mendapatkan gangguan-gangguan aneh. Malam berikutnya saat Reno sedang duduk di belakang rumah, di samping kolam renang, dia menikmati suasana malam sendirian. Saat itu, tiba-tiba dia melihat sebuah bayangan putih yang melintas kelibat dari pandangannya. Dia melihat ke arah pohon pisang yang ada di belakang rumahnya. Anehnya, pohon pisang itu bergerak-gerak sendiri, sementara pohon yang lain terlihat diam tak bergerak. Reno pun menatap dengan seksama kedua matanya menuju pohon pisang itu. Setelah dia lihat terus-menerus, pohon pisang itu terlihat sedikit demi sedikit berbentuk seperti wujud sosok manusia. Sesekali Reno mengucek kedua matanya dan betapa terkejutnya dia ketika pohon pisang itu berubah menjadi sosok putih-putih dengan pakaian yang lusuh, rambut panjang dan acak-acakan. Namun sosok itu berdiri membelakangi tubuh Reno. Beberapa saat kemudian sosok itu tiba-tiba memutarkan kepalanya 180 derajat ke arah Reno. Betapa terkejutnya Reno melihat sosok itu. Wajahnya sangat hancur, kedua matanya melotot seperti akan keluar dan berwarna putih. Mulutnya menganga, wajahnya bercucuran darah. Reno yang melihat sosok itu, dia langsung ambruk pingsan saat itu juga. Dia tak sadarkan diri di belakang rumah. Untungnya beberapa saat kemudian Toto datang ke belakang rumah karena akan membersihkan kandang ayam. Loh, itu Reno ngapain tidur di sana? Gumam Toto. Karena dikiranya Toto, Reno sedang tidur bukan pingsan. Segera dia pun menghampiri Reno untuk membangunkannya. Reno, bangun Ren. Jangan tidur di sini, banyak nyamuk, ucap Toto sembari menepuk tubuh Reno perlahan-lahan. Beberapa saat kemudian, Reno pun terbangun. Dia mengucek kedua matanya dan melihat ke arah Toto. Mas Toto, ada apa mas? Kamu ngapain tidur di sini? Tidurnya di dalam kamar saja. Di sini banyak nyamuk. Saya enggak tidur mas, tapi saya pingsan. Kayaknya itu mas, aku lihat putih-putih mas, ujar Reno. Pingsan? Pingsan kenapa kamu? Tadi saya lihat ada putih-putih mas di sana, ucap Reno sembari menunjukkan jari telunjuk ke arah pohon pisang. Enggak ada, kamu ini halusinasi saja. Meskipun sebenarnya Toto juga sudah tahu kalau dia juga sudah biasa melihat penampakan itu. Udah sana pindah ke kamar saja ya.
Enggak mas, masih mau cari angin. Soalnya di dalam panas, sumpek. Oh ya udah, kalau gitu bagus. Temenin saya di sini aja ya. Emangnya Mas Totok mau ngapain mas? Saya mau bersihin kandang ayam sama bebek. Saya bantuin ya mas. Emangnya kamu ndak jijik apa? Reno menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan dari Totok tadi. Sementara di sisi lain malam itu, Bu Ina yang sedang duduk di dalam kamarnya, dia mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik. Bu Ina pun merinding bulu kuduknya, berdiri semua. Apalagi malam itu dia sendirian di rumah bersama dengan anaknya yang sudah tidur. Karena malam itu, Pak Yanto sedang berada di musola, acara doa bersama. Bapak mana sih? Kok nggak pulang-pulang? Gumam Bu Ina khawatir. Suara wanita tertawa itu semakin jelas di telinga Bu Ina, sehingga Bu Ina tidak tenang dan takut. Dia terus mengelus-elus perutnya sembari berdoa. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah. Bu Ina pun beranjak berjalan untuk membukakan pintunya. Ah, itu pasti bapak, gumamnya. Kreat. Suara pintu dibuka. Namun saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya Bu Ina yang berada di ambang pintu bukannya suaminya, melainkan sosok berbaju putih yang tertawa mengikik, menatap tajam ke arahnya Bu Ina. Wajahnya hancur penuh dengan darah yang bercucuran, rambut acak-acakan, dan pakaian putih lusuh. Bu Ina pun langsung terbujur kaku tubuhnya karena melihat sosok itu. Mulutnya terasa terkunci saat ingin berteriak. Dia hanya bisa menangis mengeluarkan air matanya yang terus mengalir ke pipi. Karena tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya Bu Ina pingsan. Beberapa saat kemudian, Pak Yanto sudah pulang. Dia berjalan di halaman rumahnya membawa lampu petromak sebagai penerangan jalannya. Dari halaman rumahnya terlihat samar-samar. Loh, kok pintunya tidak ditutup sih, Bu? Segera Pak Yanto berjalan menuju ke rumahnya, dan saat sampai di depan pintu, betapa terkejutnya Pak Yanto melihat Bu Ina sudah terlentang di atas tanah. Ya Allah, Bu, tolong, tolong, tolong. Namun teriakan Pak Yanto tidak ada yang mendengar, sehingga dengan terpaksa beliau mengangkat tubuh Bu Ina sendirian menuju ke dalam kamarnya. Meskipun berat, Pak Yanto berusaha mengangkat tubuh Bu Ina ke atas ranjang kamar. Dan sesekali Pak Yanto mengoleskan minyak kayu putih pada hidungnya Bu Ina. Bu, bangun Bu. Sekitar 10 menit akhirnya Bu Ina tersadar juga dari pingsannya. Pak Yanto segera mengambilkan air putih di gentong belakang rumah. Beberapa saat kemudian Pak Yanto kembali dan memberikan segelas air putih. Diminum dulu Bu, supaya tenang. Perlahan-lahan Bu Ina meneguk segelas air putih, namun tidak dihabiskan. Setelah sudah sedikit tenang, Pak Yanto mulai menanyakan apa yang sudah terjadi dengan istrinya. Tadi Bu kenapa? Kok bisa pingsan? Tadi itu ada yang ngetuk pintu Pak. Ibu kira kan Bapak pulang. Terus Ibu buka pintu. Tapi pas dibuka, di depan ada sosok putih-putih Pak. Dan saat itu juga Ibu langsung pingsan. Makanya Ibu kalau ndak ada suara orangnya, jangan keluar Bu. Karena desa kita ini masih sangat rawan dengan sosok-sosok seperti itu. Bapak takut sama kandungan Ibu. Udah Bu, istirahat saja. Beberapa hari Reno tinggal di rumahnya kedua orang tua Mayang. Dia jatuh sakit karena terlalu mendapat gangguan terus-menerus. Itu Reno kenapa, Me? Sakit Pak, demam tinggi. Ayo kita bawa ke klinik aja sekarang. Saat itu Reno terlihat sangat pucat sekali wajahnya. Segera dia dibawa ke klinik terdekat oleh Pak Suryo dan Mayang. Setelah diperiksa oleh Mantri Kinanti, katanya Reno hanya kecapean. Beliau pun memberikan resep obat untuk Reno. Mas Reno kecapean, banyak-banyak istirahat ya. Nanti ini resep obatnya, jangan lupa diminum ya. Semua taunya kalau Reno kecapean karena dia sudah bantu angkat-angkat barang bersama dengan Totok. Waktu itu Reno pun akhirnya istirahat di kamar, tidak ikut dengan Totok mengantarkan barang. Setelah merasa sudah mendingan, Reno berniat untuk keluar rumah cari angin dan udara segar. Namun saat dia turun tangga, pandangannya tertuju pada sebuah ruangan yang ada di samping tangga. Ruangan itu tertutup dan Reno mencium bau kembang-kembangan serta bau kemenyan yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Ruangan apa ya itu? Aku kok jadi penasaran. Mumpung sepi aku lihat ucap Reno pada diri sendiri. Dia pun berjalan menghadap-endap menuju ke kamar itu.
karena siang itu orang tuanya Mayang sedang pergi entah kemana. Saat Reno baru saja memegangi engsel pintu, tiba-tiba saja Mayang datang menghampiri dia. Sontak, Reno langsung melepaskan genggaman tangan pada engsel pintu. "Kamu ngapain, Ren?" Anu Mai, enggak ngapa-ngapain nih. Tadi di engsel pintunya ada semut." Mayang pun langsung mengernyitkan keningnya mendengar ucapan Reno yang tidak masuk akal. "Ren, aku kasih tahu sama kamu ya, jangan pernah kamu masuk ke ruangan itu, karena aku juga ndak boleh sama bapak, apalagi kamu. Aku mohon kamu mengerti ya." "Memangnya kenapa, Mai?" tanya Reno penasaran. "Ndak tahu, pokoknya kamu jangan pernah buka ruangan ini ya." Iya ya, maaf ya, aku sudah lancang. Aku penasaran saja soalnya." "Kamu kemana emangnya, Ren?" "Mau keluar rumah cari angin," jawab Reno. "Emangnya kamu udah mendingan?" tanya Mayang kembali. "Kalau di kamar terus bosen, Mai, malah tambah pusing." Singkat cerita, seminggu kemudian Mayang dan Reno pun berpamitan untuk berangkat ke kota lagi, karena waktu libur kuliahnya sudah selesai. Pagi itu Mayang dan Reno berpamitan kepada Bu Ratih, Pak Suryo, Bi Ijah, Toto, dan juga Pak Danang, serta Dinda, adik bungsunya Mayang. "Kita balik ke kota ya semuanya," ucap Mayang. "Hati-hati ya, Mai, Ren," ucap Pak Suryo dan Bu Ratih. "Iya Pak, Bu." Mereka diantarkan oleh Toto naik mobil sedan milik Pak Suryo menuju ke terminal kota, untuk nanti Mayang dan Reno naik bus menuju ke kota tempat dia berkuliah. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di terminal bus. Toto menunggu kepergian mereka terlebih dahulu, baru dia kembali pulang ke rumah. Setelah Reno Mayang sudah kembali ke kota lain, rumahnya jadi sepi kembali seperti biasanya. Siang itu Pak Wondo, Pak Kardi, dan Pak Rejo seperti biasanya kerja mengupas serat kelapanya untuk nantinya dijual ke pasar. Saat mereka sedang mengupas serta kelapanya, tiba-tiba saja Pak Suryo datang mengambil mereka. "Gimana bapak-bapak? Kelapanya aman? Tidak ada yang busuk kan?" "Tapi ada beberapa sih Pak yang busuk itu di sana." "Ya sudah, ndak apa-apa. Nanti semua kelapanya sudah selesai dikerjakan. Kalian pindah ke kebun sayur ya. Nanti kalian petik tomat dan cabai yang sudah matang." "Iya Pak, tapi bukannya di kebun sayur sudah ada pekerjanya ya Pak?" "Iya, tapi kurang. Kan kalian tahu sendiri kebunnya luas, tanaman cabai dan tomatnya juga banyak." "Iya Pak, nanti kita ke sana kalau di sini udah selesai." "Bagus kalau gitu, saya pergi dulu ya. Oh ya, nanti sore Totok datang ke sini mau angkut semua kelapanya dibawa ke gudang." "Iya Pak." Sore harinya, Totok datang membawa mobil pickup untuk mengangkut kelapanya. Dia datang sekitar 4 sore. "Mana Pak, kelapa yang sudah siap?" "Itu Tok, di sebelah sana," jawab Pak Kardi sembari menunjuk ke arah kelapa yang sudah siap dibawa. Karena pekerjaan Pak Kardi, Pak Wondo, dan Pak Rejo sudah selesai, mereka pun membantu Toto untuk angkatin kelapa-kelapanya ke bak mobil pick-up. "Saya bantuin ya Tok, makasih ya Pak." Sembari angkatin kelapa-kelapa itu ke dalam bak mobil untuk menghilangkan rasa lelahnya, mereka sembari mengobrol-ngobrol. "Tok, yang biasa bantuin kamu kemana?" tanya Pak Wondo. "Siapa Pak? Reno maksudnya?" "Iya, Reno pacarnya Mbak Mayang kemana?" "Reno dan Mbak Mayang udah kembali ke kota tadi pagi Pak." "Oh pantesan aja ndak kelihatan." "Kamu jadi sendirian dong Tok." "Iya, mau gimana lagi Pak? Saya kan udah biasa sendirian kerjanya," jawab Toto. "Bagus Tok, berarti kamu itu mandiri." Toto pun tertawa mendengar ucapan dari Pak Rejo. Bersambung. Masih menjadi tanda tanya, sosok putih-putih itu siapa? Dan dengan cara apa Bu Ina, anaknya itu akan dijadikan tumbal oleh Demang Suryo? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah bagian ke-6. Saya pamit, wassalamualaikum.